tahun 2025 ini jangan pernah sekali-kali mengabaikan chat dari DC, karena itu akan bisa berbahaya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya chat DC ataupun telepon DC atau ancaman dari DC, baik itu via WA, via SMS, via email. Dan di sini saya pengen kasih tahu buat teman-teman semuanya, tolong jangan pernah abaikan chat dari DC ini ketika posisi kalian sedang dalam galbay dan kalian itu dalam posisi stres ataupun depresi. Ingat ya, posisi stres, depresi, dan juga kalian itu sedang bingung, sedang bimbang, kena SMS, kena WA daripada DC yang biasanya itu isinya ancaman, teror, dan yang lain sebagainya, itu bisa berdampak bahaya, lebih bahaya lagi ke dalam pikiran kalian. Karena ini bermainnya apa ya, kayak imajinasi, ilustrasi kalian bisa sangat berubah fatal dan akhirnya banyak sekali yang terjerat pinjol, yang memutuskan akhirnya itu bunuh diri, terus kemudian menyakiti dirinya, terus kemudian bahkan melakukan tindakan kriminal seperti pencopetan, maling, rampok, begal, dan yang lain sebagainya. Itu diakibatkan oleh pola pikir, karena mereka berpikir, ya saya sudah buntu, sudah tidak ada jalan keluar lagi, saya harus melakukan hal ini. Banyak akhirnya yang melakukan bunuh diri. Ini bahaya banget. Nah, di sini saya mau bahas masalah chat terlebih dahulu. Berawal dari yang namanya chat ataupun telepon, ataupun SMS, ataupun email, itu semua pola pikirnya. Nah, di sini saya pengen kasih tahu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, dulu ada beberapa opsi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, jika kalian itu memang tidak berani, ya, tidak berani melawan DC, tolong segera ganti nomor telepon kalian, ganti nomor WA kalian. Itu menjadi kunci. Reset HP. Itu jadi kuncinya ya. Satu hal ini, kalau memang misalkan kalian itu memang benar-benar nggak berani melawan ya teman-teman semuanya. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian itu tidak berani melawan, atau kalian itu tidak posisi pikiran kalian dan hati kalian itu tidak berani, maka lama-kelamaan kalian itu semakin stres, semakin depresi, semakin takut, akhirnya pikiran kalian itu buntu, dan akhirnya kalian itu melakukan hal-hal yang aneh yang tadi saya sebutkan. Nah, itu buang. Oleh sebab itu, hindari sebelum melakukan hal-hal tersebut, hal-hal yang aneh, itu kalian langsung putus kontak dengan para pinjol tersebut atau DC pinjol tersebut. Ganti nomor HP kalian. Itu harus kalian lakukan ya. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika posisi kalian itu sudah berani. Nah, ini nih. Ini yang memang sangat-sangat susah sekali membentuk keberanian seseorang. Apalagi mungkin kalian berpikir ketika galbay itu kalian dalam posisi yang salah, bukan posisi yang benar. Sebenarnya, kalau kita memang sudah tidak mampu, terus kemudian kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya nihil, terus kemudian kita sudah kerja keras, tapi memang upahnya kita memang belum mencukupi, untuk kebutuhan aja kurang, apalagi untuk bayar pinjol itu tidak mampu, akhirnya kalian itu merasa untuk meningkatkan keberanian itu susah. Memang cara yang paling bagus agar kita tidak ditagih lagi oleh pinjol ataupun DC itu adalah melawan dari DC tersebut. Kayak misalkan, kapan kamu bayar? Ya kapan-kapan lah. Kalau saya punya duit, kalau nggak punya duit ya mau bayar pakai daun, emangnya boleh. Itu perlawanan seperti itu memang jadi cara paling cepat untuk menjatuhkan mental DC, dan suatu saat DC tersebut udah nggak bakalan berani nagih kalian lagi. Tapi untuk mempunyai keberanian melawan chat DC tersebut itu susah sekali, butuh proses berbulan-bulan, bahkan setelah 3 bulan baru mereka berani, karena udah terlalu stres dan juga pusing, baru akhirnya orangnya kasarnya sih gelo kalau kata orang Jawa, atau udahlah orangnya pura-pura gila aja lah, udah nggak takut sama siapapun, akhirnya dia berani melakukan hal itu. Nah, di sini peranan saya pengen kasih tahu buat teman-teman semuanya. Kalau kalian merasa takut terhadap melawan DC, segera ganti nomor telepon kalian agar hal-hal yang tidak diinginkan atau pikiran kalian itu nanti sudah buntu melakukan hal-hal aneh, itu jangan pernah terjadi. Segera ganti nomor HP kalian. Kalau kalian itu dalam posisi berani, segera lawan. Ya, segera lawan. Kalau misalkan, Bang, saya melawannya masih ragu-ragu, masih agak sedikit takut juga, segera ganti nomor HP dan juga WA kalian. Tapi Bang, nanti DC tersebut datang ke rumah kalian, tinggal kalian transparan terhadap keluarga kalian. Saya yakin banyak orang yang gali lubang tutup lubang itu karena awalnya nggak pernah transparan minjol ataupun melakukan pinjol, itu nggak transparan kepada keluarganya, entah kepada istri, entah kepada suami, entah kepada orang tua. Akhirnya takut kalau ada DC lapangannya ke rumah, semua orang rumah tahu,
akhirnya kalian berusaha agar orang rumah itu tidak tahu, melakukan gali lubang tutup lubang. Itu banyak kasus terjadi juga. Nah, oleh sebab itu saya sendiri, teman-teman semuanya, menyarankan transparansi terhadap keluarga itu sangat penting. Karena saya yakin keluarga kalian, istri kalian, suami kalian, atau orang tua kalian itu pasti dukung kalian kok, bukan malah dukung DC. Ya kalau diomelin sejam, 2 jam, 3 jam lah maksimal, atau 1 hari maksimal, udah 1 hari itu selesai. Tapi hari-hari berikutnya ketika ada DC, saya yakin keluarga kalian itu pasti dukung kalian, nggak mungkin belain DC juga, seperti itu ya. Jadi untuk masalah chat DC ini jangan terus dibiarkan masuk ke HP kalian, apalagi kalian itu mentalnya udah kena atau udah stres. Tapi kalau misalkan kalian itu mentalnya udah berani, lawan ya. Jangan biarkan DC itu ngomong terus dewa, karena itu bisa mempengaruhi pikiran dan juga mindset kalian. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit membantu teman-teman semuanya. Saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.